Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Rasulullah yang disebutkan atsqal atqiya, azkal azkiya, orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling bertakwa, yang paling bersih, yang paling suci, sehingga oleh Allah dinyatakan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik yang mesti kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keislaman kita menjadi terus lebih baik yang pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, begitu agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahir pun sudah dimuliakan, disampaikan berita gembira. Beda dengan kita. Kalau Bu Uwit lahiran, setelah lahir anaknya baru diumumkan, anakku lahir, alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak soleh, anak solehan. Tetapi Rasulullah jauh 600 tahun sebelum lahir oleh Nabi Isa sudah diberitakan kepada umatnya, wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa memberitakan kepada kaumnya Bani Israel bahwa nanti di sebagai penutup Nabi dan Rasul, itu diucapkan 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Nanti akan ada seorang Rasul setelah aku, min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yang dalam perkembangan bahasa Muhammadun itu orang yang dipuji, Hamid, orang yang memuji. Ahmad sama pujian, jadi berasal dari satu kata yang sama. Nanti akan ada setelahku. Jadi jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad kurang lebih 600 tahun. Itu sudah dipuji, disanjung oleh Nabi Isa, diberitakan kepada umatnya Bani Israel. Tetapi setelah datang Nabi Muhammad,
qalu hadza sihrun mubin. Wah, itu tukang sihir katanya. Baca Al-Qur'an dianggapnya sihir oleh orang-orang yang tidak meyakini. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad kalau ingin menjadi pengikutnya yang baik, yang mendapatkan syafaat Rasulullah, mesti sering-sering satu membaca salawat Nabi. Itu yang pertama, salawat Nabi seperti yang tadi dibacakan bersama-sama. Nah, puji-pujian, apakah salawat itu yang bersumber dari Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, atau salawat lain yang dirangkai oleh para ulama, salawat nariyah, salawat tibil qulub, dan salawat lainnya yang merupakan pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, dan di dalamnya ada doa-doa. Itu juga bagus untuk kita kumandangkan sebagai pujian-pujian untuk mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, orang yang selalu berselawat ketika Nabi Muhammad disebutkan namanya, itu tergolong orang yang dermawan, kata Rasulullah. Dan sebaliknya, yang tidak suka menyebut nama Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, ketika nama Muhammad disebutkan, termasuk manusia yang pelit, termasuk manusia yang bakhil. Al-bakhilu man idza dzukirtu falam yusalli alayya. Jadi orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku tidak berselawat. Oleh karenanya hendaklah kita membiasakan ketika disebut nama Muhammad mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, dan seterusnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat, malaikat berselawat, lalu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi yang diperintahkan salam, salawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim. Nah, banyak di masyarakat yang kadang-kala keliru. Di awalnya Allahumma sholli, di akhirnya wasalam. Masih Allahumma sholli wa sallim, sallallahu ala Muhammad wasallam. Nah, jadi sallallahu alaihi wasallam, sholli ala wasallim. Kadang-kadang ini ketukar, kadang-kadang ada sholli ke wasallam, sholli wasallim, sallallahu wasallam. Jangan kebalik, ini suka-suka terjadi. Jamaah rahimakumullah, kata Rasulullah, sebenarnya semua nabi itu punya doa yang mustajabah. Punya doa yang mustajabah. Tetapi karena sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya, aku simpan, kata Rasulullah. Doa yang mustajabah disimpan, enggak dikasihkan sekarang. Nanti syafaatan li ummati yaumal kiamat, sebagai syafaat nanti di hari kiamat bagi umatku, kata Rasulullah. Kita mesti gembira, mesti senang karena akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Tetapi mesti disertai dengan adanya rasa cinta. Rasa cinta kepada Rasul. Bagaimana kita membuktikan cinta kita? In kuntum tuhibbuna
Allah fattabi'uni. Jadi kata Allah, qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta Allah, katakan kepada umatmu Muhammad, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti tuntunan Rasulullah sebagai uswatun hasanah yang hidupnya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pusaka Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lalu Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita yang tidak ngerti bahasa Al-Quran, yang tidak ngerti bahasa Arab, mendengarkan tausiah, nasihat yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, kita kadang-kadang sudah seolah-olah maunya jadi guru, gampang menyalahkan ulama, gampang menyalahkan ustaz, padahal baru baca terjemahan ya mungkin kesalahannya banyak, baru katanya aku bersumber pada Al-Quran hadis. Dari mana? Baca terjemahan, disuruh ngertikan bahasa Arabnya enggak tahu, tapi gampang nyalahkan ulama, gampang nyalahkan ustaz, padahal hanya baca terjemahan yang juga diterima oleh ustaz yang mungkin juga tidak salah dari tidak kurang dari salah dan luput keliru sebagai manusia biasa. Jadi oleh karenanya Al-Quran yang berbahasa Arab, Al-Quran hadis yang berbahasa Arab itu tidak mungkin kita amalkan, terutama bagi yang tidak ngerti bahasa Arab, tanpa mendengar penjelasan dari ulama. Oleh karenanya mesti kita menghormati ulama, menghormati ustaz-ustaz yang menyampaikan tausiah. Kalau ragu, nanya lagi sama ulama, jangan nanya sama orang yang tidak ngerti, apalagi sama sekali nggak ngerti. Kadang-kadang bacaan sholatnya pun belum paham. Bacaan sholatnya dari FT sampai tahiyat, ketika kita cek coba, kadang-kadang nggak ada sampai 10% yang hafal itu. Betul Bu? Yang hafal artinya, yang hafal dengan artinya. Kalau bacanya hafal semua, begitu dicek bacaan Al-Fatihah dengan artinya, banyak yang tidak hafal. Gimana mau khusyuk, tapi berjuang pun tidak. Kadang-kadang terjadi. Mudah-mudahan di sini sudah hafal semua itu. Bu ya, udah hafal belum artinya surah Al-Fatihah? Ya, yang hafal alhamdulillah, yang belum hafal dihafalkan itu. Ya, termasuk ayat-ayat yang kita baca waktu melaksanakan ibadah sholat. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik, yang suci, maksum, terpelihara dari dosa, tidak seperti kita yang penuh dengan dosa. Rasulullah suci, terpelihara dari dosa, karena kalau dia bengkok sedikit langsung ditegur oleh Allah, langsung diterima, langsung diamalkan. Beda dengan kita, kadang-kadang salah ditegur marah. Rasulullah beda, Rasulullah ditegur oleh Allah langsung diamalkan. Nah, mudah-mudahan di sini begitu ada orang yang memperbaiki lalu mengucapkan
terima kasih, alhamdulillah aku masih ditegur gitu. Mudah-mudahan amin. Ya Rabbal jamaah rahimakumullah. Ada pesan Rasulullah sebagai Rasulullah, sebagai uswatun hasanah. Suatu ketika Rasul itu kumpul-kumpul dengan jamaah. Lalu Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian ini yang bisa menerima 5 pesan, kata Rasulullah, dan mau mengamalkan, dan atau mau juga mendakwahkan, mengajarkan kepada orang lain. Diam itu semua, tidak ada yang jawab. Lalu Abu Hurairah, dia satu-satunya orang yang mengatakan, saya siap ya Rasul untuk mendengarkan, untuk mengamalkan, untuk menyampaikan kepada orang lain yang mau mengamalkannya. Lalu Abu Hurairah dipegang tangannya oleh Rasulullah. Setelah tangannya dipegang, nih dengarkan baik-baik, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, nanti ini amalkan, sampaikan juga kepada orang lain yang mau mengamalkan. Nah, kita sebagai umatnya juga termasuk bagian sebenarnya yang diajak mendengarkan pesan ini untuk diamalkan dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Yang pertama kata Rasulullah, ittaqil maharima takun abadan nas. Tinggalkan yang haram-haram, yang diharamkan dalam Islam tinggalkan. Nanti kamu akan menjadi orang yang paling hebat sebagai hamba Allah, akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya. Nah, jadi itu pertama itu. Meninggalkan yang diharamkan Allah akan menjadi hamba Allah yang hebat, akan menjadi hamba Allah yang ibadahnya bagus. Dengan cara apa? Meninggalkan yang diharamkan Allah. Ternyata meninggalkan yang diharamkan oleh ini sarana untuk menyempurnakan ibadah kita, sholatnya, doanya, puasanya, hajinya, dan semua ibadah. Jangan sampai ada hal-hal yang diharamkan Allah. Kalau ibadah kita ingin menjadi ibadah yang paling hebat, yang mempunyai kualitas ibadah yang sangat tinggi, jangan ada hal-hal yang diharapkan Allah. Tuh, terkait dengan masalah sarana, terkait dengan masalah anggota badan kita, tangan kita, mata kita, kaki, mulut, jangan sampai ada hal-hal yang diharamkan Allah masih kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, berarti terus tambah banyak yang diharapkan dilakukan, tambah rendah kualitas ibadahnya, bahkan bisa habis. Hati-hati dengan hal yang diharapkan Allah. Mata berat, latihan, latihan. Iya. Jadi kalau melihat sesuatu sekali itu nikmat, 2 kali hati-hati. Nah, itu bukan nikmat lagi, itu azab. Jadi sekali lihat, 2 kali dengan melotot, merem. Jadi sekali melihat yang dirasakan enak, terus lanjut kedua kali, ketiga kalinya itu azab. Jadi kalau lihat sepintas itu kan, apalagi tidak sengaja, itu nikmat, tapi jangan diterusin ya, jangan diterusin. Nah, jadi mau bandir. Hati-hati itu sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Jadi doa ingin diijabah itu sarananya, sebab dengan barang haram hati menjadi mati.
hati yang mati, doa lalu tidak dijawab oleh Allah. Kenapa doaku kok nggak pernah dijawab? Ya hatinya mati. Kenapa mati? Selalu melakukan yang diharamkan Allah. Bukan nggak dijawab doanya, tapi karena persyaratan untuk dijawab tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, jadi yang pertama, kalau ingin menjadi orang yang berkualitas sebagai hamba Allah dan mempunyai ibadah yang berkualitas, meninggalkan yang diharamkan Allah. Itu pertama. Yang kedua, warada bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridho atas pemberian Allah. Ridho menerima pemberian Allah. Mau banyak mau sedikit, ini pemberian Allah. Banyak kita syukuri, sedikit kita syukuri. Jadi ada qanaah, menerima pemberian Allah. Dengan bersyukur, digunakanlah sebaik-baiknya. Banyak, jangan mubazir, jangan dihambur-hamburkan. Gunakanlah karunia Allah di jalan Allah. Sedikit, jangan lalu tergiur dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Gunakan yang sedikit, sehingga yang sedikit bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan yang kedua. Sebab ketika terkait dengan masalah dunia, itu manusia tidak ada puasnya. Dikasih satu lembak emas, kepingin yang kedua. Dikasih yang kedua, kepingin yang ketiga. Sudah punya satu perusahaan, ingin 2 perusahaan. Dapat 2, kepingin 3. Sudah banyak perusahaannya, jadi jabatan tinggi, kepingin jabatan yang lebih tinggi lagi. Begitu seterusnya manusia. Dia akan berhenti ketika mulutnya ditutup dengan tanah, masuk kuburan. Itu manusia seperti itu. Makanya Rasulullah berpesan, kalau terkait dengan masalah dunia, harta, lihat ke bawah, kata Rasulullah, supaya bersyukur. Kalau terkait dengan masalah akhirat, lihat ke atas, biar tambah rajin, biar tambah tekun. Si A baca Al-Quran, oh alhamdulillah 2 minggu selesai juz. Kenapa? Lancar. Aku kok nggak bisa, bujang dia. Sehingga sebulan bisa baca 2 juz, 3 juz, karena lancar. Bacanya bisa lancar, bacanya bisa fasih. Itu akhirat dikejar. Tapi dunia lihat ke bawah. Kalau dunia lihat ke atas, bisa-bisa ya gila, ya bisa-bisa gila, kesandung, jatuh. Itu pesan yang kedua. Jadi membuat sifat apa? Qanaah, menerima dengan syukur atas pemberian Allah. Sedikit dimanfaatkan sebaik-baiknya, banyak jangan sampai digunakan di luar ketentuan Allah, sehingga harta yang kita miliki mengantarkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kamu terhadap tetanggamu. Pesan Rasulullah ini. Berbuat baik terhadap tetangga. Tidak ada yang membicarakan aibnya tetangga. Tidak ada yang menjadikan jengkel terhadap tetangga. Kalau ada permasalahan, kita bicarakan baik-baik, saling memaafkan. Jangan hanya teriak di luar tapi datang membicarakan masalahnya tidak mau, lalu ribut di luar pagar. Masalah apalagi di
lingkungan itu ada pengurus KRT-an, ada RW, ada lurah. Dia datang ke pengurusnya, ada permasalahan, selesaikan dengan cara yang baik-baik. Tuh, ada sampah. Ruang lebar rumah kita berapa meter? 6 meter, 7 meter. Jangan nyapunya sudah nyapunya sedikit, cuma 3 meter masih buang kotoran lagi ke halaman orang umpama. Itu termasuk orang yang tidak berbuat baik. Jadi yang berbuat baik itu lebar sedikit nyapu kan pahala. Rumahnya saat 7 meter, 6 meter, nyapunya 8 meter, 10 meter kan enak. Lihat sebelah sana jadi bersih. Siapa tahu kan sebagian disapu oleh tangga, lalu tertarik untuknya nyapu kan enggak enak, masa tetangga yang nyapu gitu. Ya, mudah-mudahan kesadaran seperti itu termasuk berbuat baik terhadap tetangga. Yang keempat, wa hibbalin nasi ma tuhibbi nafsik takun musliman. Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kamu akan menjadi orang muslim. Kalau tadi mencintai, berbuat baik kepada tetangga, kamu akan menjadi orang mukmin. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri, kamu akan menjadi muslim. Kita kembali lagi kepada yang ketiga, mukmin. Jadi kalau ingin menjadi orang mukmin, baik sama tetangga. Jadi kata Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya dan iman kepada hari akhir, berkata yang baik-baik saja. Kendalikan mulut, jangan sampai keluar kata-kata yang kotor, nyakiti orang, musuhan, enggak ada. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Kalau kamu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, hormatilah tamunya. Jadi tamu, benar menghormati tamu. Yang pertama ini ada tamu mesti kita kenal, ya kita kenal. Jangan asal ada orang nggak taunya pencuri, perampok, mesti kita kenal ini. Jadi menghormati tamu itu satu, dikenal orangnya. Ini mau apa dan mau kemana, ya. Terus yang kedua ya kalau memang perlu masuk, suruh masuk. Kalau masuk kita ada air, sugi air. Kalau ada makanan, sugi makanan. Gitu. Tetapi kalau tamu yang tidak dikenal, mesti dikenal dulu. Itu menghormati tamu. Termasuk di dalam bertetangga. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Siapa yang menyatakan iman kepada Allah dan kepada hari akhir, hormati tetangganya. Dihormati tetangga. Gimana menghormati tetangga? Satu, hak-haknya jangan diganggu. Kalau butuh, kalau perlu kita bicara, kita ngomong. Pak Masyuri, aku butuh ini, boleh enggak? Boleh, ambil. Jangan langsung ngambil begitu saja. Kalau sudah dibalikin baru ambil. Gitu. Itu termasuk menghormati hak-hak tetangga. Nah, ya milik umum kita paham juga. Kita paham ini milik umum, ini milik pribadi. Tetapi walaupun milik umum ini ada yang merawat, hormati yang merawat. Begitu. Falyukrim jarahu. Insya Allah kalau kita saling menghormati hak-hak orang lain, kita akan mendapatkan haknya juga. Hak-hak orang lain dihormati. Maka kamu akan menjadi orang yang beriman, kata Rasulullah. Jadi berbaik kepada tetangga, kamu akan menjadi orang yang beriman.
Kebalikannya berarti orang yang tidak baik dengan tetangga berarti dia enggan menjadi orang yang beriman. Nauzubillah. Nah, karena tidak beriman dikatakan apa? Kafir. Mau? Nauzubillah. Hati-hati. Yang keempat tadi, mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau aku perlu makan, tetangga sana, orang sana juga perlu makan. Aku tidak enak kalau aku lapar. Di sana ada yang lapar enggak? Kita punya. Kita harus gimana? Memberi. Jangan kita katakan, ya aku susah juga cari uang, mau makan kerjalah. Nah, ini bukan begitu. Kita punya, sana lapar, kita ngasih. Sahabat Muhajirin dan Ansor juga begitu. Penduduk kota Mekah datang ke Madinah kan tidak bawa apa-apa. Yang datang itu dikatakan Muhajirin, orang-orang yang pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang ada di Madinah itu dikatakan sahabat Ansor. Ansor itu namanya menolong, membantu. Orang yang datang ke Madinah kan tidak punya makanan, tidak punya rumah. Nah, sahabat Ansor itu berbondong-bondong, kumpul, menolong orang Muhajirin, memberikan bantuan. Bahkan sampai-sampai yang punya istri 3, 1 dikasih. Tapi tentunya sesuai dengan aturan. Ya, sesuai dengan aturan, bukan melanggar aturan. Bukan suka sama suka lalu halal, tidak seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan suka, yang penting suka sama suka halal, itu sudah nantang aturan Allah. Bukan suka sama suka, ikuti aturan Allah. Ya mungkin cerai dulu baru nikah. Ini buat kamu 1, aku masih ada 2. Siapa sendiri mau dikasih? Tapi di sini ada Pak. Dulu ya. Dulu. Tapi ikut aturan, bukan semuanya. Seperti ngasih kue enggak kayak itu. Jadi urusan suami istri ada aturan, ikut aturan. Begitu apa namanya? Karena masalah nikah, masalah biologis itu kan kebutuhan, ya. Oh ini butuh. Kalau nggak dikasih bisa liar nanti. Bisa liar. Mau laki mau perempuan selama masih normal itu butuh. Jadi jangan liar. Makanya dalam Islam itu diatur dengan apa? Pernikahan supaya tidak liar. Kalau hanya ada suka sama suka, wah repot nanti. Orang tua juga repot. Yang punya istri juga repot. Gimana ngawasinya? Pak Effendi cari rezeki, istri di rumah gimana? Nah, tetapi dengan bekal iman, insya Allah, nah, kita akan mampu mengendalikan hawa nafsu, tidak lalu mengikuti kehendak setan. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Terakhir, wala tubsirid dhahika fa inna kasrat dhahiki tumitul qalba. Jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa. Karena tertawa itu banyak-banyak tertawa akan menjadikan hati mati. Maksudnya gimana? Kalau Rasulullah itu biasanya ada yang menyenangkan, senyum, tertawa sedikit, tidak sampai terbahak-bahak sampai tenggorokannya kelihatan.
Enggak kayak itu Rasulullah. Ketawa boleh, tapi jangan banyak-banyak. Jangan berlebihan. Yang kadang-kadang ketawanya sampai kedengeran satu RW. Ya. Nah, boleh tertawa tetapi jangan berlebihan. Itu maksudnya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak menyenangkan kadang-kadang. Kalau kebetulan Pak RT tidur di samping rumahnya ada yang ketawanya sampai yang ngakak terbahak-bahak, itu Pak RT kan juga terganggu. Nah, jadi banyak ketawa yang berlebihan itu menjadikan hati mati. Hati mati berarti doanya tidak dijawab oleh Allah, kan gak nyambung. Hatinya mati. Mudah-mudahan 5 pesan ini dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Yang pertama apa? Menjauhi hal yang diharamkan Allah. Yang kedua, qanaah, menerima dengan syukur pemberian Allah. Yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Yang keempat, mencintai dirinya orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kemudian jangan banyak-banyak tertawa karena bisa mematikan hati. Cukup sekedarnya saja. Itulah 5 pesan Rasulullah. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita berdoa. Yang pertama untuk almarhum Bapak Mijan bin Sairan. Yang kedua Riko Sumito bin Noyokromo. Nama Jawa ya. Ketiga almarhumah Ibu Ariman bin Arimah binti Jadi. Yang keempat almarhumah Ibu Ami binti Aban. Yang berikutnya Ibunda Bapak itu Ibunda Bapak Ridan. Mudah-mudahan almarhumah mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan segala dosanya diampuni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sil asrar wa tilyaqul aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin Mukhtar wa ali al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'anhum wa akrim nuzulahum wa sibatal kharhahum wa ghasilhum bil ma'i wa salil barad wa naqihim min al-khataya kama yunqqa sabul abdi min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min akhrihim wa zajan khairan min zadihim wa qihim min fitnatil qabr min adhabin nar
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.